warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Semangat pagi. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan juga tak lupa kita panjatkan syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat datang untuk teman-teman yang baru gabung. Ya. Jadi mohon dukungannya, komentar atau masukan, dan jangan lupa yang belum subscribe klik tombol subscribe. Oke, jadi hari ini gue mau riding ke Depok. Jadi ada apa ya? Hari ini sebetulnya jadwal vaksin gue yang kedua, karena vaksin pertama gue udah dapat itu sekitar bulan Juli, minggu-minggu terakhir Juli ya. Jadi udah hampir 3 minggu atau 1 bulannya, 3 minggu yang lalu, 3 minggu lebih ya, hampir 1 bulan. Jadi gue diminta kembali lagi hari ini tanggal 19 Agustus untuk menerima vaksin yang kedua. Jadi gimana? Untuk teman-teman semua udah pada vaksin belum? Kalau misalkan belum ya cobalah divaksin ya. Karena itu kan memberikan imunitas yang lebih terhadap tubuh kita untuk menghindari. Ya, vaksin bukan untuk obatan ya, tapi untuk mencegah agar virus COVID-19 tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya, mungkin sebagian orang ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Kenapa sih harus divaksin? Apakah ini cuma sekedar bisnis gitu kan, bisnis besar? Ya nggak tahu. Yang penting kok dari sisi kita pribadi, ini bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Kita nggak tahu kapan kita akan terkena, karena kasus COVID-19 ini udah mengkhawatirkan karena mereka sudah bermutasi menjadi Delta dan segala macamnya. Jadi yang dulunya penularannya melalui droplet gitu kan, sekarang udah katanya bisa melalui udara. Nah, kita nggak tahu. Walaupun secara qadarullah gitu ya, penyakit itu sudah ada alamatnya masing-masing, tapi bagi kita harus selalu berikhtiar. Kita ikuti apa yang dianjurkan oleh para ulama, para umaro gitu ya, untuk kebahagiaan kita juga. Jadi aturan ini, regulasi ini dibuat bukan untuk menyulitkan, tapi untuk melindungi kita. Karena pemerintah membuat regulasi, mengambil keputusan, pasti ada resiko, dan setiap resiko itu pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Nah, pemerintah itu bukan gua pro pemerintah, tapi kita lihat dari sisi objektif. Pemerintah mengambil keputusan dengan resiko yang terkecil bagi negara. Jadi kita ikut aja lah. Ya, kita ikhtiar aja gitu kan. 3M gitu kan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan sekarang ditambah lagi dengan vaksin COVID-19. Dan ini gua mau ke Transmart Dewi Sartika Depok, karena program ini didukung oleh Citicorp. Jadi vaksin yang pertama itu pakai Sinovac, yang kedua pun juga sama pakai Sinovac. Jadi lokasinya di Transmart, di ground floor. Kita nggak tahu nih antri atau enggak. Kalau yang pertama nggak begitu rame sih, tapi ada lah antrian beberapa gitu kan. Nah, untuk lo semua gimana? Udah pada vaksin belum? Kalau belum, ya coba kita vaksin, nggak ada salahnya kita terima vaksin. Mungkin
ada ketakutan, beberapa orang ada ketakutan habis divaksin ternyata meninggal dunia gitu kan. Apa karena vaksinnya? Kita nggak tahu. Apa karena vaksin? Karena belum ada studi yang membuktikan bahwa vaksin itu menyebabkan kematian seseorang. Mungkin di dalam tubuhnya udah ada komorbid atau penyakit-penyakit lain sehingga yang dapat memicu terjadinya penurunan kondisi fisik seseorang. Kita nggak tahu, kita nggak boleh berasumsi. Kalau pendapat gue pribadi, gue akan percaya kalau vaksin itu akan menyebabkan kematian seseorang kalau ada studi yang dilakukan. Jadi udah ada studinya, udah ada penelitiannya, gitu ya, dan nggak berdasarkan asumsi ataupun persepsi seseorang. Kalau misalkan ada studinya, ya dibuat gitu kan, entah itu jurnal ataupun penelitian ilmiah, penulisan ilmiah, disertasi dan lain-lain sebagainya. Nah itu kalau misalkan ada evidence, sudah ada penelitian yang dilakukan oleh para ahli gitu ya, dan penelitian itu udah dibuat dalam bentuk tulisan, nah itu baru kita boleh percaya, karena mereka sudah membuktikan seandainya kalau memang demikian vaksin itu menyebabkan kematian. Tapi balik lagi kepada individu masing-masing, karena kita juga, pemerintah juga nggak bisa maksakan, kita juga bisa maksakan. Kalau yang mau vaksin lah nggak, maka divaksin. Tapi kalau yang nggak mau ya nggak usah divaksin, karena nanti kan resiko ditanggung masing-masing. Kalau gua hanya berikhtiar gitu. Kini kita udah nyampe mana nih? Tuh banyak. Oh, kita udah mau nyampe Simpang Bogor. Jadi rute hari ini gua mau lewat Jalan Tol Iskandar. Jadi timbulnya nanti di dekat terminal. Ngomong-ngomong soal efek vaksin, karena katanya ada beberapa efek yang dirasakan oleh seseorang setelah mendapatkan vaksin yang pertama, dan efeknya itu untuk setiap orang sih beda-beda. Dan yang gue rasakan, pertama pegel-pegel, badan itu pegel-pegel mulai dari pundak gitu kan, terus nyeri sendi ngilu gitu, terutama di area lengan, karena kemarin di injeksinya itu di lengan kiri, divaksin di lengan kiri. Jadi mulai dari sendi-sendi lengan kiri, kemudian terasa juga sih di kaki gitu ya, di di lutut, tapi nggak semua sendi itu ngilu, hanya beberapa titik aja ngilunya. Kemudian ngantuk habis divaksin tuh bawaannya ngantuk. Kemudian meriang, jadi agak agak badan tuh agak gergas-gergas, walaupun nggak panas tinggi gitu ya, tapi meriang aja gitu, nggak enak badannya itu kerasa nggak enak, kurang fit gitu. Dan itu kita harus istirahat, karena setelah divaksin idealnya setelah kita mendapat suntikan ada observasi dulu, kita nggak boleh langsung pergi, kita ada observasi 10-15 menit. Kalau misalkan ada gejala bisa langsung ditangani di situ, karena di situ juga ada tenaga medis yang siap, yang berjaga untuk seandainya peserta vaksin itu mendapatkan keluhan yang berlebih atau efek yang berlebih. Dan habis itu ya istirahat aja sih, istirahat, nggak boleh kemana-mana ya, 2-3 hari cukup lah gitu ya, kita istirahat
bed rest, nggak boleh yang terlalu aktivitas yang terlalu berat. Kita istirahat aja, rest, tidur. Kalau yang kerja ya ambillah cuti gitu kan, kita istirahat, nggak usah mikirin yang lain-lain gitu. Jadi biar vaksinnya itu dan daya tubuh kita juga nggak menurun, karena kalau daya tubuh kita menurun pasti virus apapun akan cepat masuk ke dalam tubuh kita. Dan gue nggak tahu nih efek nanti yang akan dirasakan habis vaksin yang kedua ini, apakah efeknya sama kayak yang pertama? Kita lihat aja. Biasanya pas kita disuntik itu dokternya akan bilang nih efeknya akan begini. Dan itu benar sih, langsung kita alami, kita rasakan ya. Ini gue udah lama banget ngelewat sini. Dulu zaman kuliah suka lewat sini, masih suka lewat sini karena memang rute pulang, karena kuliah gue di Depok dan rumah di Cibinong. Gue udah nyampe di Transmart Dewi Sartika Depok. Sekian dulu video gue ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and share. Akhir kata, gue Nika pamit. See you next video. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi